Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Sepedahan. Di Dunia Dian Sepedahan kali ini saya akan bikin segmen bedah sepeda. Nah, sebelum membedah sepeda orang lain, yang pertama jadi korban bedah adalah sepeda saya sendiri. Ini sepeda saya satu-satunya. Jadi nanti rencananya kita akan membedah juga sepeda teman-teman atau mungkin sepeda yang ada di toko, atau pokoknya kita bedah sepeda lah ya. Yang pertama yang unik-unik, partnya apa aja, mungkin ada yang update dan segala macam. Nah, kita mulai dengan sepeda saya ini. Ini sepeda saya ini namanya Troelu. Troelu itu bahasa Jawanya kelinci ya. Karena sepeda ini menurut saya lincah kayak kelinci. Nah, ini sepeda apa? Sebelum kita membahas sepedanya, part-partnya segala macam, jenisnya dulu ya. Jadi ini adalah sepeda jenisnya gravel bike, atau bisa juga disebut cyclocross. Nanti akan saya tunjukin bedanya dan kenapa sepeda ini nggak jelas antara cyclocross ataupun gravel bike. Kalau ngomongin sepeda ini usianya udah 7 tahun ya, balik ke tahun 2013. Jadi kan saya tuh sepedaan mulai dari 2010 ya, 2010, 2011. Di antara tahun itu. Waktu itu kan booming sepeda yang pertama tuh. Sepeda di mana-mana segala macam. Nah, waktu itu yang booming itu ada 2 sepeda itu, sepeda fiksi sama sepeda MTB. Nah, saya waktu itu nggak suka fiksi, saya main di MTB. Lalu saya punya sepeda MTB yang ini nih, mulai dari Giant sampai kemudian upgrade ke Santa Cruz Heckler. Udah kemana-mana kita ya kan. Sampai akhirnya booming sepeda itu mulai redup ya, lalu berganti dengan lari atau maraton. Nah, walaupun sepeda udah redup, saya masih suka sepedaan tuh. Cuman teman-teman sepedaan saya udah pada nggak ada. Jadi yang biasa saya dijemput, diajak ke puncak, diajak ke JPG, diajak ke mana-mana hutan UI, itu pun lama-lama udah nggak ada tuh yang ngajak. Lalu akhirnya sepeda MTB saya itu kebanyakan digoes di aspal gitu. Ya tahu sendiri kan, sepeda MTB itu kalau digoes di aspal pertama berat karena bannya gede, terus juga full sus kan. Waktu itu punya saya full sus, kayak nggak pantas aja gitu, sepeda full sus AM yang biasa cocoknya itu untuk turunan yang ekstrim-ekstrim, dia digoes di jalan yang mentul-mentul dan berat gitu. Lalu saya jual tuh sepeda, singkat kakak laku lah, karena speknya lumayan bagus dan saya jual waktu itu lumayan miring gitu. Lalu sempat gak punya sepeda, vakum sedikit sepedaan, malah main motor lagi tuh. Tapi lama kelamaan kangen juga itu main sepeda, tapi ya masih nggak ngerakit sepeda. Sampai akhirnya saya ngelihat postingannya Om Odi Project Pop itu loh, yang dangdut is the music of my country itu. Tuh dulu saya ngelihat, suka tuh grupnya. Akhirnya kenal karena waktu main sepeda MTB itu, dia orang JPG, temannya teman saya gitu, lama-lama kenal. Beberapa kali dulu sering kontak-kontakan aja lewat online. Nah, waktu itu dia posting ini sepeda ini, frame-nya tapi gayanya nggak begini ya, rakitannya agak klasik gitu. Lalu saya tanya dia, ini sepeda apa Om? Kemudian saya baru tahu bahwa ini adalah Pias Scarab, bikinannya Om Rangga Panji sama Andira sama teman-temannya itu, yang didesain oleh Om Rangga Panji tapi diproduksinya di Taiwan. Lalu saya kontak, saya pesen. Nah, yang bikin saya tertarik pertama itu sepeda ini tuh ininya nih, frame-nya itu mirip-mirip titanium ya, warnanya titanium terus klasik gitu. Saya kurang suka sebenarnya sepeda balap yang atau sepeda road itu yang tubingnya gede-gede gitu ya, karbon, baik karbon maupun yang alloy gitu. Dengan melihat sepeda ini saya lalu kepikiran, wah kayaknya gue bangun nih sepeda road nih. Sepeda road gue bangun bagus nih, di aspal nggak akan terlalu berat, lalu bentuknya juga gue seneng gitu, karena ada semi klasik, manis aja itu, kayak titanium. Terus terang gue pengen punya sepeda titanium waktu itu, sepeda MTB titanium, tapi ya harganya nggak kejangkau di kantong gue sih. Lalu akhirnya gue pesen sepeda ini nih. Kita bahas frame-nya dulu. Frame-nya itu Pias ya. Pias itu brand Indonesia ya, brand Indonesia, didesain oleh Rangga Panji, oleh orang Indonesia, tapi diproduksinya di Taiwan. Ini yang generasi pertama. Nah, Rangga Panji itu
yang punya itu Pancalon Cycle tuh ininya deh, apa namanya, logo Pancalonnya itu. Pancalon itu kalau bahasa Jawanya jejak lah, atau dipancal apa ya, ditendang lah. Ini dipancal tuh kayak di goes gitu, Pancalon. Terus ini saya beli yang size 53, bahannya itu chromoly ya, CRMO 4130. Apakah frame chromoly atau besi atau steel ini berat? Itu relatif ya, menurut saya kalau soal itu relatif, karena bagi saya yang awalnya main MTB itu jauh lebih berat MTB dari ini. Tapi mungkin kalau biasa main road bike yang karbon, titanium, ya ini relatif lebih berat. Sekali lagi itu kayak kita nanya harga gitu, relatif. Bagi yang punya duit mahal, bagi yang nggak punya duit, bagi yang punya duit murah, bagi yang nggak punya duit mahal. Tapi yang jelas saya suka banget nih chromoly, karena apa? Dia itu kalau ngelewati gerunjalan tuh lebih kuat aja dia, enak, lentur juga, teng gitu, seneng saya. Dibanding dengan misalnya framenya alloy ya, yang itu harus tubingnya gede-gede gitu, atau karbon juga yang lebar gede-gede. Nah, sementara kalau mau bikin kurus-kurus ini biasanya pilihannya kalau nggak chromoly ya titanium gitu. Nah, karena belum punya titanium, chromoly ini pilihan bagus nih kalau mau style yang kurus-kurus gini tubingnya. Tuh, ini mereknya. Nah, bias tuh macam-macam. Nah, ini yang sekarap. Ini sekarap dibaca bolak-balik juga sekarap. Kalau ini sih saya tempelin stiker sendiri. Nah, nih bentuk framenya. Ini bentuk sebelum dirakit kayak gitu. Saya suka banget karena gini, selain saya suka bentuknya, warnanya, sebenarnya saya nggak begitu suka yang warna kuning, tapi lihat-lihat juga oke juga sih, kayak catching aja nanti. Tapi sebenarnya karena tanpa kuning atau hijau muda apa kuning, ini pun dia keren gitu. Yang lebih keren lagi, kenapa pilih frame ini? Jadi frame ini itu satu frame bisa untuk semua gitu. Semboyannya dia begitu, karena memang bener ini frame itu mau dibikin apa aja bisa. Mau dibikin road bike bisa, kebanyakan dibikin road bike ya, tentu road bike chromoly ya, model-model. Dibentuk fiksi juga bisa, dia kayaknya dekat dengan anak-anak fiksi itu bisa. Itu tinggal apa namanya, drawbarnya itu diambil tuh, bisa tuh sliding drawbar kan, jadi fiksi, untuk fiksi. Tetapi dia dibikin sepeda balap bisa kan tuh, road bike. Lalu dibikin sepeda MTB pun bisa gitu. Beberapa tentu saja MTB rigid ya, MTB rigid kayak MTB zaman dulu yang belum mengenal suspensi ini. Tapi mau dipasang suspensi juga bisa aja, suspensi MTB yang kompatibel dengan headsetnya tentu saja. Akhirnya saya waktu itu pengennya bikin road antara atau city bike gitu ya, pokoknya buat goes-goes di aspal lah, biar goes lagi. Tapi waktu itu diskusi dengan Om Rangga Panji, terus cerita kan saya dari anak MTB gitu. Lalu kemudian muncul ide, bagaimana kalau bikin sepeda cyclocross gitu. Cyclocross itu adalah sepeda balap, gampangannya itu sepeda balap yang pakai ban pacul atau ban off-road. Lalu race-nya itu biasanya ya ada aspalnya dikit, lalu ke lumpur, ke tanah, ke tanjakan, bahkan sampai ditenteng segala macam. Waktu itu kemudian ya stylenya dibikin ala ini ya, ala cyclocross. Makanya kemudian saya memakai ban Sulby CX-Com. CX itu cyclocross ya, singkatan dari CX-Com. Yang dia begini nih. Ini ban hebat ini. Ini di aspal dia rollingnya nggak berat, tetapi kalau di tanah nih pasti enak. Pernah saya coba di UI, enak nih. Ini kalau buat cornering di tanah biar nggak jatuh segala macam. Dan ini 7 tahun tidak pecah, tidak perlu diganti. Bayangin, saya udah khawatir awalnya, ternyata nggak, cuman ban dalamnya aja pernah ganti sekali. Nah tuh ya, awalnya memang agak kaget ya dengan drop bar biasa flat bar, lama-lama udah menyesuaikan. Nah saya pakai grup setnya 105. Awalnya itu saya kira 105 itu ini ya, apa namanya,
grup set murahan ya, kayak Deore kalau di apa namanya, di MTB ternyata enggak, dia menengah dia, karena di bawahnya masih banyak yang di bawahnya lagi gitu. 105 waktu itu masih murah tuh, 105 kalau nggak salah 3 jutaan apa ya. Nah kalau framenya itu sendiri harganya berapa saya lupa ya, karena udah lama. Nah sekarang ada Piast generasi kedua atau Piast 2.0, harganya 9 jutaan ya, tapi saya nggak suka karena forknya saya nggak selera, kurang klasik menurut saya bentuknya. Tapi mungkin ada improvement, nggak tahu, mungkin kalau teman-teman tertarik silahkan. Kalau saya masih mempertahankan yang lama, menurut saya manisan yang lama. Nah dari dulu ngerakitnya nggak kayak gini, banyak yang saya update. Misal bar tabnya saya ganti fisik, lalu stemnya saya ganti 3T. Ini bagus nih, ada inian itu bagus, ini yang pro sama ini. Terus ininya saya kasih karbon ya, jadi sepeda bagus kan katanya karbon ya, biar ada unsur karbonnya. Ini cycle comb-nya udah saya bahas di postingan sebelumnya. Lalu ini titanium, ini karbon 3T juga, ini fisik. Nanti ada di video yang lain ya, cari di video yang lain, saya entah sebelum ini atau sesudah ini, sama-sama belum saya post waktu saya ngambil video ini reviewnya. Sebelumnya bukan ini. Lalu hubnya pakai Shimano biasa ya, yang bisa buat disc atau 6 volt, karena biasanya Shimano kan center lock. Nanti mungkin akan cari hub lagi buat diupdate yang ini ya, yang bagus lah, mungkin Novatec atau apa. Lalu rotornya saya pakai XT ya, punya XT yang Hightech. Disc brake-nya pakai Lira mekanik, karena kan dia waktu itu 105 semua ini disc brake yang di sini tuh, yang nah ini bisa juga tuh kalau pakai yang jepit. Nah saya nggak mau jepit waktu itu, maunya disc brake ya, akhirnya discnya diganti pakai Tektro Lira yang mekanik. Ya kurang pakem sih dengan hidrolik. Nah sekarang udah muncul hidrolik, nah kayaknya mau upgrade atau enggak nanti kita pikir lagi, karena waktu itu belum ada. Bayangin tahun 2013 ya, jadi waktu itu agak aneh juga, aneh dalam tanda kutip, ada sepeda balap yang pakai disc brake, sampai ada bule yang caci maki segala ya. Tapi ya kalau untuk bisa hajar lumpur atau off-road itu wajib disc brake, karena dia kalau rem jepit dia bisa nyangkut-nyangkut di sini itu lumpur-lumpurnya. Nah jadi memang itu kata Mas Rangga Panji itu ya masa depan sepeda road bike. Sekarang bener kan, sekarang banyak sepeda road bike yang walaupun dia emang road bike banget di aspal terus, dia udah pakai disc brake beberapa, banyak. Dan sekarang udah banyak grup set yang udah hidrolik, jadi udah pakai disc brake hidrolik gitu, jadi pengeremannya lebih oke lagi itu. Dulu mau bikin sepeda ini belum ada, kalau ada mungkin saya beli yang itu, yang hidrolik ya, mungkin nanti upgrade juga ya. Nah akhirnya kita bikin lah sepeda ala cyclocross, walaupun sepeda ini itu lebih banyak saya goes di aspal. Nah sekarang kan musim sepeda lagi nih, booming sepeda lagi. Lalu kemudian muncul yang namanya gravel bike. Teman-teman saya MTB sebagai Om Eko tuh jadi aktivis gravel bike tuh, saya diajak ke grupnya. Lalu masuk gak nih sepeda di gravel bike? Sebenarnya masuk aja gitu. Lalu apa bedanya cyclocross dan gravel bike? Jadi yang perbedaan mencolok sih ya, itu lebih ke frame sama ban. Banyak perbedaan lain, cuman yang paling bisa dilihat dengan mata telanjang itu gravel bike itu bannya itu lebih gede dari cyclocross secara umum. Nah cyclocross bannya berapa? Maksimal 33, 700 kali 33 sih. Jadi itu aturannya ya menurut UCI, generasi sepeda itu kayak FIFA-nya sepeda lah. Nah ban saya ini itu di atas 33 tuh, 35. Nah dia masuknya gravel nih, masuknya gravel udah di atas 33. Jadi di cyclocross dia nggak diterima walaupun si XCOM ya, karena dia
ya mirip ban cyclocross sih, kecil, tapi ini lebih gede dari maksimalnya kalau mau ikut kompetisi sih. Tapi kalau mau disebut cyclocross masuk aja gitu. Nah, kalau gravel bike itu biasanya botnya gede-gede kayak MTB. Jadi kayak MTB pakai true bar kalau mau disederhanakan lagi gitu. Nah, geometri frame-nya itu juga lebih mirip ke MTB dibanding ke sepeda road bike. Kalau ini kan kayak road bike banget tuh ya. Top-topnya tinggi gitu. Jadi biar apa? Ini tuh tinggi itu biar kalau cyclocross itu kan selalu ada halangan yang membuat ridernya harus turun dan gotong sepeda gitu. Jadi gotongnya tuh gampang gitu. Sementara gravel tuh nggak penting itu. Jadi kadang-kadang ininya ke bawah kayak MTB gitu. Jadi mungkin juga biar kalau pas turunan itu bisa diturunin tuh ininya, seat postnya. Karena beberapa gravel bike itu dia pakai seat post yang kayak MTB itu yang bisa diturunin naikin dengan hanya diklik gitu. Nah itu, jadi kalau dulu orang itu bilang bahwa MTB adalah, terutama yang XC ya, itu sepeda segala medan gitu. Tapi ternyata enggak. Kemudian di tahun gravel tuh baru kok. Gravel tuh baru. Kalau cyclocross itu udah lama, 19 sekian tuh udah ada pertandingannya. Sementara kalau gravel bike itu mulai muncul itu tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi lebih tua sepeda ini gitu. Jadi waktu itu sih nyebutnya sepeda seperti gravel pun kalau ada biasanya itu dipakai sebagai buat sepeda touring gitu ya. Bangun dari federal segala macam disebutnya cyclocross. Tapi kemudian muncul lagi gravel itu yang kemudian memang ada berbagai macam perbedaan dengan cyclocross, mulai dari geometri frame yang ya kalau cyclocross lebih ke balap, kalau gravel lebih ke MTB. Lalu perbedaannya kalau banyak deh di BB-nya harus lebih tinggi dari road, yang kalau road kan nggak ada obstacle segala macam gitu. Ya intinya sih gravel bike itu adalah perkawinan antara MTB dengan road bike. Jadi dia itu bisa untuk semua medan. Nah sekarang banyak sekali brand-brand yang udah mulai ini juga ngeluarin gravel bike juga banyak. Bahkan brand lokal seperti Polygon, United tuh banyak. Biasanya sih nyaru dengan sepeda touring ya, karena memang sepeda touring biasanya speknya gravel biar bisa di tanah ayo ketemu aspal oke, terus dipasang rak-rak. Ini juga kalau dipasang rak-rak udah dari sepeda touring. Banyak juga yang ngerakit ini jadi sepeda touring. Ini gravel oke juga, tinggal digedein lagi. Ini bannya juga masih bisa gede lagi sih. Masih lega kan? Masih bisa nih, gedein dikit lagi masih bisa. Nah, itu dia. Nah, kalau ini sebut sepeda apa ya? Kalau saya sih sebutnya sepeda di mana aja. Mau cyclocross boleh, disebut gravel juga masuk. Yang penting seperti halnya tujuan saya pertama kali ngerakit sepeda ini, biar dia bisa dipakai di mana aja. Mayoritas sih saya pakainya di aspal sih ya. Dan itu masih enteng. Tapi nanti kalau ketemu di jalan-jalan kampung sini itu kan naik turun tuh, technical banget tuh, walaupun aspal. Nah itu ala-ala MTB enak tuh. Mungkin kalau suatu saat mau di upgrade, saya mau upgrade ininya nih, mau digedein. Ini kan 9 speed ya. Mungkin nanti di upgrade ke 10 atau 11 atau apa, dan hidrolik. Karena kalau turunannya curam, terus terang aja rem belakangnya itu kalau kita rem nggak begitu pakem. Kalau rem depan terlalu pakem. Jadi kayak harus feeling kombinasi gitu dan nggak sesmooth kalau kita ngerem pakai misalnya MTB dengan rem hidrolik atau sepeda drawbar, group set drawbar yang sudah hidrolik gitu. Saya penasaran juga itu rasanya kayak apa. Nanti ke depan akan upgrade itu. Nah, ini kan klit. Ketinggalan nih yang soal klit. Jadi klitnya saya pakai Shimano, klitnya MTB. Jadi waktu itu selain yang diketawain orang, karena waktu itu orang belum ngerti ya, udah mendahului zaman nih sepeda. Waktu itu disc brake diketawain karena road bike kok pakai disc brake. Kalau ban pacul mungkin waktu itu sepeda touring udah pakai. Terus ini juga road bike kok pakai MTB, klit MTB. Waktu itu sih banyak anak fiksi, anak road bike yang non mainstream itu emang rata-rata senang pakai
klit MTB. Karena apa? Sepatu yang klitnya pakai klit MTB itu masih bisa dipakai jalan gitu. Kalau klit road bike tahu sendiri kan, dia jalannya itu harus kayak kakinya yang bagian depan diangkat tuh, karena keganjel sama klitnya yang gede gitu. Pakai klit ya agak ini, tapi saya bodo amat lah. Yang penting kalau berhenti atau apa bisa jalan gitu dengan sepatu. Dan juga memanfaatkan sepatu MTB lama saya ketika main MTB dulu kan, tinggal beliin klit. Nah ternyata kemudian memang sepeda cyclocross, sepeda gravel itu klitnya harus klit MTB gitu kan, karena dia akan melalui jalan-jalan di jalannya MTB. Nah dengan sepeda model MTB tapi gravel atau cyclocross, saya juga nggak harus pakai pakaian ala road yang celana ketat, baju ketat gitu kan, karena saya gendut kan. Jadi saya bisa pakai baju-baju yang ala-ala MTB yang lebih longgar, lebih casual segala macam tuh masuk gitu di sepedanya. Jadi menurut saya ini sepeda jadi asik. Mau ke warung bisa, mau gue tipis-tipis di jalanan pantes. Karena saya dulu pernah punya MTB, gue di jalan ikut fun bike gitu nggak pantes gitu. Kayak orang kesasar, kayak orang habitatnya di hutan tiba-tiba kayak Tarsan masuk kota gitu. Tapi kalau dia kemudian tiba-tiba diajak tipis-tipis di trek single track XC, masih masuk karena bannya masih masuk gitu. Di hutan UI masih oke nih, kecuali yang turunan-turunan yang agak tajam dan dengan ban kecil gini agak ngeri. Atau kalau yang lagi becek banget mungkin agak susah juga gitu. Ya mungkin nanti kalau untuk yang agak ekstrim dikit kita perlu upgrade sepeda gravel yang bannya lebih gede kali ya, kayaknya lebih asik gitu. Ya ini dia Piast Scarab rakitan dengan spek ala saya gitu, ala cyclocross atau gravel bike. Ini juga sekaligus menjawab ini ya, selain request Omeko juga menjawab teman-teman banyak yang nanya, sepedanya keren, sepeda apa tuh? Titanium ya? Ini titaniumnya sih cuma bautnya sama itunya. Jadi inilah sepeda saya, inilah spek-speknya. Kalau soal harga lupa, nanti dikira-kira aja sendiri. Kalau semua pengen ngerakit kayak gini ya cari frame-nya ini dengan spek-spek yang saya lihat tadi, kan bisa dicari di Bukalapak lah harga kininya. Kalau di 2013 dulu udah beda tentu saja ya. Oke teman-teman, itulah bedah sepeda episode pertama kita yang membedah sepeda saya sendiri, yaitu Piast Scarab ala gravel bike atau yang saya namain Truelu. Semoga info ini bermanfaat dan menjawab rasa penasaran teman-teman atas sepeda saya ini, sepeda satu-satunya. Mungkin kayaknya saya mau nambah sepeda Sally atau sepeda gravel lagi. Kalau MTB kayaknya enggak dulu deh. Kalau mau main MTB mungkin nanti pakai sepeda gravel. Oke teman-teman, kalau suka silahkan di like, silahkan di share juga, dan jangan lupa subscribe ya biar nggak ketinggalan video-video lain di dunia Dian sepedahan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.